yang di rumah. Kemarin kita sudah melihat tayangan pertama dari keluarga Bu Esther dan Bapak Sarjono. Teman-teman juga bisa membayangkan dong keluarga Kristiani yang baik itu harus seperti apa dan pendidikan iman anak itu seperti apa. Nah, di sini saya juga bersama dengan keluarga lain lagi supaya pandangan teman-teman juga terbuka bahwasannya keluarga Kristiani itu beragam gitu ya. Nah, perkenalkan, nama saya Stefani Cahyaningsih Sindiawati atau biasa dipanggil Stefi. Saya merupakan mahasiswi semester 5 program studi pendidikan keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma. Bapak Ibu sekalian, di sini saya tujuannya untuk mengenal lebih dalam lagi dan lebih dekat mengenai kehidupan berkeluarga di dalam keluarga Bapak Ibu sekalian. Nah, saya dari keluarga Bapak Yohanes Abdillah Jumadi dan Ibu Martini dari lingkungan Santo Ignatius Belangwetan. Di sini ingin lebih mengulik lagi supaya nanti kita juga bisa saling bersharing gitu ya. Nah, untuk pertama-tama monggo dipersilahkan perkenalan diri dulu supaya teman-teman di rumah juga tahu gitu. Ya, saya keluarga dari lingkungan, berasal dari lingkungan Ignatius Belangwetan. Nama saya Heribertus Taji Duyarjanto, umur 44 tahun, dan sebelah kanan saya itu istri saya Vincentia Kartini, umur 39 tahun, dan sebelah kanan saya ini anak saya yang pertama Aloysius Yudhistra Tegar Devriano Pradana, usia 16 tahun, dan yang sebelahnya Gaudensius Cahyo Nugroho Ganda Eviano, umur 11 tahun. Yaitu mungkin perkenalan dari keluarga saya. Oke, selanjutnya nih Pak, saya ingin bertanya mengenai usia perkawinan nih. Sampai di tahun 2021 ini usia perkawinannya sudah berapa? 16 tahun. Terus pada usia berapa ibu itu udah mengandung anak pertama nih? Pas Dek Tegar. 20 Sekitar 20-an tahun nih. 25. Piye sing karepe? Mbak Dewi nggak bener. Iya, pas mengandung Dek Tegar 22. Oh, 20 kan sih. Sharing mengenai kehidupan perkawinan semasa memutuskan untuk menikah sampai saat ini nih. Gimana sih, kan kalau kita lihat kehidupan perkawinan itu nggak selalu mulus ya, tetap ada tantangan ketika memutuskan dari masa pacaran sampai Ngerti ya, Mbak. Ngerti. Orang mulus. Nah, gimana sih cara keluarga atau Mas Heri dan Mbak Tiwi ini tuh saling meyakinkan satu sama lain untuk yuk kita bareng-bareng ngadepi ini bersama gitu. Ya, menurut saya waktu itu ya mengalir aja, mengalir apa adanya. Prosesnya tuh mengalir, enggak ada paksaan. Istri saya kan ya dulu kan enggak seiman dengan saya, tapi ya mungkin karena Tuhan menghendakinya satu keluarga itu harus sejalan, seiman, mungkin ya mengalir aja, enggak ada paksaan. Memang dari dulu enggak ada paksaan, atas kesadaran masing-masing, itu kesadaran sendirilah masing-masing. Berarti ketika Mbak Tiwi belum di gereja Katolik itu keluarga sudah mendukung ya Tiwi? Mbak Tiwi itu dulu mama jadi Katolik itu malah waktu masih belum nikah. Waktu masih single itu sebelum nikah. Sudah rencana mau nikah sama Mas Heri, saya berproses untuk bisa sejalan sama Mas Heri. Proses-prosesnya itu pernah nggak sih Mbak alami hambatan? Ada yang berbilang Kalau Mas Heri melihat prosesnya dulu Mbak Tiwi itu? Ya, kalau soal hambatan tuh ya mesti ada, pasti itu ada.
pasti apalagi kan anak itu masih ikut orang tua, ya istilahnya masih menjadi tanggung jawab orang tua, jadi pasti ada ya sedikit masalah, tapi ya kalau Tuhan menghendaki ya orang tua ya merestui aja, enggak istilahnya ya masalah itu kalau kita mungkin ya waktu itu tidak mendekat ke Tuhan ya mungkin Tuhan tidak akan membantu, tapi kenyataannya masalah itu selesai dengan baik kalau Tuhan menghendaki yang terbaik lah untuk keluarga saya, mungkin begitu. Oke, selanjutnya nih Mas sama Mbak Dewi. Tujuan perkawinan Katolik kan salah satunya menjamin dan mendukung perkembangan pendidikan iman anak nih. Nah, gimana sih yang awalnya cuma hidup berdua terus tiba-tiba ada anak gitu ya, ada Dek Tegar, ada Dek Fian, ada nggak perubahan pikiran, oh aku nih harus semakin dewasa, cara bersikapku tuh harus seperti ini, apalagi ada anak, aku nanti buat contoh gitu. Ada nggak Mbak pemikiran-pemikiran? Oh ada. Jadi berjalannya waktu itu proses pendewasaan untuk apa? Jadi contoh anak itu proses dari yang semula egois. Jadi untuk anak itu jadi apa ya, bisa menahan emosi, bisa mengendalikan. Kalau Mas sendiri? Ya istilahnya ya semenjak ada anak itu ya kita ya harus sadar artinya sadar itu ya harus bisa merubah kelakuan dalam bertutur kata. Masalahnya kan anak itu nantinya kedepannya mencontoh orang tuanya, jadi ya adalah perubahan pokoknya, ya memang harus berubah. Oke. Nah di dalam keluarga ini kan terdapat 2 orang anak ya, Dek Tegar sama Dek Fian. Nah gimana sih Mbak karakternya mereka ketika dilibatkan dalam kegiatan menggereja, sembahyang lingkungan, atau bahkan doa bersama di dalam keluarga gitu? Apakah karakternya itu beda atau gimana, dan cara nyikapinnya itu gimana kalau misalnya beda nih? Apakah Dek Tegar aktif, Dek sebaliknya, atau gimana nih Mbak? Kalau menurut saya itu istilahnya momennya apa? Maksudnya momennya apa? Pas kalau salah satu contoh ya, kalau pas momennya itu mau kumini pertama, itu ya yang aktif tuh Viano, memang aktif mengingatkan waktunya doa, waktunya. Tapi kalau pas waktu mau sakramen penguatan itu yang aktif memang Tegar. Tapi kalau untuk doa bersama pas enggak istilahnya cuma harian gitu ya yang tua yang harus mengingatkan, yang harus mengajak, biasanya begitu. Nih mau tanya sama Dek Tegar sama Dek Fian, mungkin bisa Dek Tegar dulu ya nanti. Sebenarnya kan Dek Tegar itu juga terlibat dalam tugas aser di gereja, terus di dalam sembahyang lingkungan juga kadang ditunjuk untuk membacakan doa ini, terus nanti juga kalau ada doa bersama gitu ya. Nah apa sih yang sebenarnya memotivasi Dek Tegar untuk oh aku mau nih jadi ini, aku mau terlibat di sini gitu? Motivasinya apa Dek? Jadi orang Katolik yang beriman. Udah terasa belum tuh Dek Katoliknya? Katoliknya udah, tapi kalau berimannya dikit-dikit. Kalau Dek Fian gimana Dek? Apakah ikut Mas Tegar? Karena Mas Tegar ikut kegiatan ini, terus Dek Fian juga ikut atau gimana? Ikut aja. Ikut ya. Oke. Tapi pernah nggak sih Dek Fian pengen gitu? Maksudnya Mas Tegar ketika misalnya nih kegiatan OMK di tempatnya Om Ruben, terus Dek Fian ada kesempatan untuk yang lain gitu, mau nggak kalau? Gitu. Mau. Masih pengen ikut.
maksudnya beda gitu loh Mbak, kan ini kan barengan terus nih sama saja karena sama Mas Tegar, tapi satu ketika kalau ada kegiatan yang memaksa mereka harus terpisah gitu, mau nggak gitu. Oke, selanjutnya nih, gimana sih caranya Mas Heri dan juga Mbak Tiwi ini untuk mengajarkan mengenai kasih, terutama untuk anak-anak nih? Kalau menurut saya ya mengajarkan kasih itu memang gimana ya, kalau sebenarnya sulit juga ya mau diomongke itu kasih itu kayak apa, atau kita kalau baik dengan orang lain itu termasuk kasih atau bukan. Sebenarnya bingung juga ya mau menjelaskan ke anak, tapi pada dasarnya biasanya saya itu cuma ya kalau mengasihi tahunya tuh kalau ada teman, misalnya teman atau saudara yang membutuhkan, kita harusnya ya membantu, cuma gitu aja, cuma sekedar pengetahuan dasar-dasar, biasanya cuma itu. Gimana ketika sudah memberikan pengertian dasar itu ya Mas, meskipun dasar tapi kan tetap nanti anak juga tergerak ya untuk secara aksi nyata gitu. Nah, gimana sih orang tua itu memandang kemampuan setiap anak dalam berbagi kasih kepada sesama? Misalnya tadi kan Mas Heri bilang kalau ada teman atau saudara yang membutuhkan ya kita membantu. Nah, anak itu sudah tergerak sampai ke tahap membantu itu belum gitu? Anak membantu orang lain itu Iya. sudah. Contohnya peristiwa apa gitu boleh diceritakan? Kalau saat kita pergi, saat kita pergi itu di jalan seperti di lampu merah, itu kan kebanyakan ada yang minta-minta. Itu jadi anak saya itu spontan. Dua-duanya atau? Ya spontan, spontan dikasih gitu. Terus kalau parkir gitu juga begitu. Ini untuk anak-anak nih. Kan kalau kita melihat kembali ya kehidupan tentang cara kita beragama, cara kita beriman gitu ya. Kita tuh ada yang namanya pengorbanan tanpa syarat. Artinya di sini tuh ketika kita diminta untuk bertugas ini ya kita tulus dan juga ikhlas gitu ya dalam karya perutusan gitu. Nah, dalam kegiatan atau aktivitas ketika Dek Tegar atau Dek Fian ikut terlibat itu ada nggak sih hambatan-hambatan, misalnya ketika Dek Tegar mau tugas jadi aser nih, terus tiba-tiba ada tugas sekolahku yang belum selesai nih, sampai-sampai aku harus mengorbankan tugasku yang jadi aser ini dulu gitu. Ada nggak sih pengorbanan-pengorbanan seperti itu gitu selama berkegiatan baik di OMK lingkungan, di gereja sebagai aser atau sembayangan gitu? Pernah. Boleh diceritakan? Bukan karena tugas ya, cuma main. Itu gimana tuh? Maksudnya kok bisa sampai? Pertama masuk asal itu bukan keinginan, cuma karena mau Karena syarat karena itu karena bimbang mau milih yang apa, karena belum siap. Waktu itu kan nggak ada pertemuan, adanya daring, jadi cuma diinfo, jadi anak belum memikirkan sampai saya harus gini belum. Jadi itu harus ada pilihannya. Jadi kayak teman saya itu karena pilihan yang harus dipilih yang mana, bingung, padahal harus memilih. Ketika harus memilih itu Dek, ada nggak sih kayak, iya tadi kan pertimbangannya memang secara sakramen Kristen, tapi ada nggak pertimbangan yang lain gitu ketika memilih itu? Kalau harapan yang lain ketika memilih itu, harapan? Nah, sekarang ke Bapak Ibu nih, gimana sih Bapak Ibu itu melihat keterlibatan anak yang seperti ini gitu? Apakah orang tua di sini tuh juga perannya menunjukkan kamu harus di sini, kamu harus di sini, kamu harus seperti ini gitu, atau ya udah kamu sendiri, kamu yang udah gede, kamu udah memilih jalurmu sendiri gitu? Seperti apa kalau orang tua? Waktu pertama ada syarat itu, memang Tegar waktu itu bukan memilih yang dipilih sekarang ini. Cuma saya menekankan sama
yang memberi info ini cuma kurang valid menurut saya. Itu jawaban kurang valid. Saya daripada banyak bertanya terus saya mengasih pilihan ke Tegar user itu. Terus ya udah saya jadi pilihan itu memang pilihan dari saya. Tadinya Tegar nggak pilih itu, cuma saya tanya ke yang mengasih info itu kok jawabannya seperti ini. Saya daripada bertanya-tanya terus ya sudah kamu milih ini. Sebetulnya anaknya memang kurang sok gitu loh, memang harus ada pilihan. Nah, sekarang mau tanya, kan Bapak Ibu udah melihat ya keterlibatan Tegar contohnya di dalam kegiatan gereja, Devian dalam kegiatan di lingkungan, OMK lingkungan dan lain sebagainya itu. Nah, seberapa besar sih Bapak Ibu yakin kalau iman anak itu bisa bertumbuh dan berkembang lewat kegiatan-kegiatan seperti itu? Ya, kalau menurut saya ya, pertama itu pada dasarnya walaupun belum berminat, tidak ada minat dalam hal menggereja ya, tapi kalau sudah ditentukan dengan pilihan, mungkin pilihan itu bukan kemauan kita, tapi anak sebisa mungkin saya dorong untuk bertanggung jawab dengan pilihan yang tidak dia suka, karena biar jadi anak itu yang bertanggung jawab. Dalam artian sekarang kan sudah menganjak dewasa, jadi ya harus apa yang jadi ketentuan, jadi peraturan, dan jadi syarat untuk menjadi warga gereja itu kan ya harus penuh dengan tanggung jawab lah, menurut saya begitu. Oke. Selanjutnya nih, ini mengenai pengalaman hidup pribadi Bapak dan Ibu SD. Pernah nggak sih Bapak dan Ibu tuh mengalami peristiwa yang sangat-sangat di luar dugaan gitu ya, kejadian satu peristiwa sehingga Bapak Ibu itu saling meyakinkan bahwa ini tuh jalannya cuma bisa tabah gitu? Wow, sering. Boleh salah satu Mas diceritakan. sering bahkan ya gimana ya, nggak kebayang gitu loh kok sampai harus ada istilahnya, menurut saya itu ada musibah seperti itu. Bahkan itu gimana ya, sempat ya memukul keluarga saya waktu itu memang. Tapi ya jujur aja memang karena pertolongan Tuhan lewat orang-orang, dulu sempat lewat Romo itu bisa membuat saya dan istri saya itu semakin dewasa lah dalam iman. Tapi pernah ada memang masalah. Ketika menghadapi itu tuh Tegar sama Devian udah lahir belum gitu? Sudah. Nah, ketika udah lahir gitu ya, otomatis gimana sih Dek, kamu menguatkan Bapak dan Ibu nih supaya ngadepin peristiwa hidup yang seperti itu tuh tetap di jalur yang benar gitu? Doa bersama atau doa pribadi. berarti Tegar mendoakan secara pribadi untuk Bapak dan Ibu gitu? Ya. Kalau misalnya ngomong langsung, Ibu tuh harusnya gini, Bapak tuh harusnya gini, pernah nggak? Oke. Nah, sekarang ini untuk anak-anak nih, pernah nggak sih Devian bertengkar sama Mas Tegar? Sering. Dalam hal apa tuh Dek? Rebutan mainan atau apa? Ya sepele. Contohnya gimana Dek? Bukan makanan. Jujur ya. Pas rebutan makanan itu loh Dek, itu yang minta maaf duluan siapa? Kalau nggak ada yang minta maaf biasanya diem-dieman atau nanti dilerai sama Bapak Ibu? Ya udah nanti dengan berjalannya waktu ya nanti sudah ya cuma sesaat itu aja.
karena hal sepele ya. Oke. Selanjutnya tuh ini dalam pandangan Bapak Ibu sebagai orang tua, ketika anak menghadapi kejadian seperti itu, peristiwa saling marah, saling hanya karena hal sepele gitu ya, gimana sih Bapak dan Ibu melakukan pendekatan kepada anak-anak? Ya kalau saya itu mbok sing rukun, kalau saya gitu mbok sing rukun. Cuma itu. Kalau saya tuh ya biasanya tuh sering menyalahkan yang besar memang pertama, karena maksud saya, tujuan saya tuh kan sudah besar kok ngomong adine, tapi terkadang tuh adiknya ya terlalu ngotot. Tapi kadang kalau berkelahi itu saya malah diam, saya biarkan aja dulu gitu. Tapi semenjak sudah besar ini ya memang yang besar yang condong saya kasih tahu itu yang besar. Terus terang gitu. Mudah nggak sih anak menerima itu pengertian seperti itu? Wah, sulit. Kalau sudah besar susah, Mbak. Susah. Susah. Oke, selanjutnya nih mau tanya, apakah di dalam keluarga ini juga sering diadakan doa bareng-bareng? Iya. Itu waktu apa ya, Mbak? Maksudnya Jam malam biasanya. malam setiap hari. Kalau enggak ya, kalau biasanya kalau saya tidur duluan gitu ya enggak, biasanya itu kalau malam itu ya jam 6-an. Seringnya itu. Itu udah mulai dari semenjak apa, Mbak? Udah lama itu. Udah lama menjadi kebiasaan ya. Cuma kalau memang nggak bersama itu pasti itu doa pribadi masing-masing. Kalau nggak bersama pasti masing-masing berdoa. Ketika bersama itu apakah anak-anak turut dilibatkan, misalnya nanti baca doa ini? Oh iya. Dan anak-anak menerima itu? Iya. Nah, selanjutnya gimana sih keluarga ini mendorong keterlibatan anak di dalam sembayangan lingkungan? Biasanya tuh anak-anak mengambil bagiannya seperti apa? Karena kan sekarang juga masanya pandemi gitu, berkelompok di lingkungan ini, terus kan ya kalau di kelompok ini kayaknya yang anak-anak juga cuma sedikit gitu kan. Biasanya kan anak-anak tuh terdorong kalau ada temennya gitu kan. Kalau di sini kan kelompok satu cuma Aviano yang paling kecil. Cuma ya. Gimana itu Ibu mendorong Piano supaya pede aja kalau suruh pilih ini. Ya, karena nggak ada temannya, dia sendiri biasanya ya itu terus jadi minder gitu loh. Kalau suruh apa gitu, jadi kalau mau berangkat terus di rumah saya, Dek nanti kalau disuruh ini mau ya, dan malah jadi nggak mau berangkat. Terus kalau nggak saya bilangin gitu, terus dia berangkat ya terus jadi pianonya pun aku nang kono kok kon ngene piye, aku nang kono piye, jadi kayak minder, rasa ketakutan gitu. Kadang ya itu kadang terus nggak mau berangkat men. Malah kadang gitu. Tapi terus saya buat senjata bapak, biar nanti kalau yang disuruh kamu langsung dihandle ya gitu. Jadi kayak aku anak selindungi. Jadi terus mau. Kalau untuk kita sendiri gimana Mbak cara mendorongnya supaya mau nih di dalam yang lingkungan, kalau misalnya ditunjuk untuk mimpin doa ini? Lebih mudah Piano cara menyampaikannya. Karena kan sudah punya pikiran lain-lain ya. Jadi kalau saya gini-gini kadang ya harus berdebat dulu. Harus berdebat, jadi ya kalau mau ya mau, kalau enggak ya saya beri masukan apapun kadang menolak. Itu yang bisa menghandle anak-anak itu biasanya malah bapak ini. Oke, mau tanya nih Mas Eri, gimana cara mengendalinya anak-anak nih? Karena beda karakter kan ya. Iya, lebih sabar Bapak E. Kalau ya untuk misalnya ya untuk anak saya yang kecil ya piano itu, kalau piano itu kalau saya itu jangan terlalu jangan terlalu lunak. Kalau dengan piano pasti dia mau ngikut. Maksudnya kalau cuma ayo tadi gitu dia malah nggak mau. Tapi kalau agak
nadanya dia agak ditinggikan sedikit gitu malah ikut. Tapi kalau kakaknya lain, kalau kita tinggi dia semakin tinggi ya itu kok. Jadi dua itu lain-lain. Kalau piano itu kalau kita cuma itu gitu malah tidak jalan. Tapi kalau nadanya agak ditinggikan gitu dia mau jalan. Tapi yo biasa menggerutu dulu tapi tetap jalan. Kalau yang besar tuh yo memang mana ya agak kakunya agak lebih jadi ya jadi pokoknya harus dibawa gitu. ngomongnya tuh jangan langsung poinnya, memang agak dikasih pengertian dulu itu nanti bisa sampai kepikiran dia. Tapi kalau kita ngomongnya langsung tinggi ya udah malah kalah tinggi nanti. Itu tadi berkaitan sama sembahyang lingkungan. Nah, sekarang berkaitan dengan misa di gereja nih. Apakah ketika kan sekarang kita situasinya online, gimana kita tuh terjadwal ya Mbak untuk lingkungan sendiri. Keluarga ini secara aktif mengisi list di dalam WhatsApp group ketika ada info misa di gereja nggak? Maksudnya gimana Mbak? Kan ketika kita Ada dapat info dari grup, terus itu kan ada list suruh ngisi buat jadwal penjadwalan ya. kita. Nah, itu keluarga itu secara aktif untuk mengisi list itu atau? Iya langsung. Jadi saya nggak berpikir sesuk aku ada acara apa, sesuk aku wis ada acara apa. Saya nggak berpikir itu. Yang penting saya list dulu. Terus tetap saya berangkat semisal ada acara apa gitu ya, yang sudah duluan saya yang sudah duluan acaranya ya itu saya batalkan. Saya lebih iya, karena kan itu nggak setiap minggu saya dapat. Ke gerejanya itu selalu berempat atau misalnya nih nanti ada yang satunya ada sibuk sendiri gitu Ya. terus nih? Sebelum piano komuni pertama itu kan cuma bertiga. Itu jadi ke gereja itu kayak ada yang kurang. Jadi piano pun itu kayak sebetulnya ingin ikut, ya, sebetulnya ingin, tapi karena nggak ada Belum. itu. Jadi ke gereja pun itu kayak ada yang kurang gitu loh ya. Meskipun di sana banyak umatnya, tapi satu lingkup keluarga itu kayak ada yang kurang. Terus sekarang sudah bisa semua itu ya, saya lebih mengutamakan ke gerejanya timbang saya acara lain itu. Yang penting itu saya. Nah, ketika mengikuti baik misa offline maupun online, apakah Bapak Ibu pernah memperhatikan gitu ya penerimaan sakramen dalam gereja? Misalnya ketika kemarin Dian menerima sakramen sakramen Ekaristi gitu ya. Nah, otomatis itu kan karena nggak bisa diundang di gereja, cuman ikut di misa online. Nah, itu gimana sih rasanya ketika melihat itu anak sendiri terus menerima sakramen? Karena itu momen ya. Waktu itu kan saya PKK. Jadi saya itu PKK itu cuma saya setor. Jadi saya buru-buru pulang biar saya bisa ikut online, biar nggak ketinggalan. Itu pun saya sudah ketinggalan berapa menit ya, itu waktu itu ketinggalan berapa menit. Jadi list foto yang di depan itu saya nggak kelihatan kayak aduh kok momen gitu loh, momen yang ini kok saya bisa terlewatkan gitu. Tegar pun juga begitu waktu Christmas itu kan Tegar kan sendiri, nggak ada pendampingan sama sekali. Oh, gini karena amban. Ya itu kan orang tua nggak ada, cuma ya itu kan momen itu nggak akan terulang lagi. Situasi pandemi memang kan ya. Nah, sekarang mau tanya gitu, bagaimana sih cara orang tua mengenalkan pengertian mengenai iman, mengenai kitab suci, dan membiasakan diri untuk menaati 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja gitu. Gimana pengenalan yang dilakukan oleh orang tua? Karena kan terkadang kita cuma mengenalkan kepada anak tuh, kalau keluarga Katolik ya udah kamu doa secara rutin, ya itu kamu akan mendapatkan pengenalan terhadap imanmu sendiri gitu. Nah, kalau sendiri itu dari segi anak itu kan kayak ada yang kurang gitu, masa nggak dapat sentuhan dari orang tua. Nah, gimana sih cara orang tua supaya anak-anak bisa tahu itu?
saya itu memang gimana ya, pertama-tama itu mengenalkan seperti 10 perintah Allah itu dulu pertamanya itu masih dari pelajaran sekolah. Jadi memang tidak terpikir sampai situ, terus terang aja belum terpikir atau tidak terpikir ya itu. Tapi setelah di sekolah itu ada pelajaran itu saya terus ikut-ikut ya mengenalkan lah. Seandainya kalau begini itu tidak baik, itu melanggar perintah yang ke keberapa gitu, biasanya gitu, cuma gitu. Jadi belum, terus terang aja belum pernah belum pernah sampai ke situ ngasih tahu itu belum. Memang pertamanya tuh ngasih tahu ya dari pelajaran sekolah itu. Oke, oke. Nah selanjutnya nih, kan dulu kan kalau kita lihat di lingkungan Ekasius Sembilan Wetan ada program pendalaman iman ya Pak, buat bapak-bapak. Nah, apakah Mas Heri pernah ikut dan sering terlibat di dalam pendalaman iman itu? Waktu masih aktif itu saya sering ikut. Waktu masih aktif ada pendalaman iman itu loh, saya ikut sering. Selanjutnya nih, apakah keluarga memiliki buku-buku rohani atau lagu-lagu koleksi rohani gitu? Rohani ya? buku rohani itu kayak apa? Kayak itu kayak inspirasi batin atau Ya sekedar punya. Sekedar punya, terus terang sekedar punya. Oke, ini yang paling menarik nih. Apakah orang tua pernah memperkenalkan mengenai sekolah seminari kepada anak? Kalau memperkenalkan belum pernah, tapi kalau ya bukan iseng-iseng ya, sebenarnya ingin tahu aja jawaban anak itu kayak apa. Pernah saya tanyakan, terus terang pernah. Tapi ya jawabannya langsung, ndak dipikir-pikir lagi, langsung gah. Gitu. Baik deh, tekan maupun deh Ya, ya. kalau ya dulu pernah di gereja ditanya, ya kan waktu itu homilinya Romo ya mengenai itu. Terus Yanut kayaknya ditanya sama bapak dek sok gede besok ada di apa? Dadi nganten kayak apa nikah malah di nganten gitu. Udah. Jadi kayaknya mengarah ke situ gitu loh. Pernah ditanya bapaknya waktu pas homili, habis homili ditanya itu apa dadi nganten apa nikah ya saya lupa. Oke. Selanjutnya nih, adakah perayaan keagamaan dalam keluarga secara khusus, misalnya Natalan bareng, Paskahan bareng, baik sebelum maupun selama pandemi ini kan, selama pandemi juga berjalan. Di keluarga besar mungkin? Kalau Natalan Bersama keluarga enggak ada. Selanjutnya nih, bagaimana sih kebersamaan dalam keluarga untuk misalnya menyiapkan suasana menjelang Natal? Ada nggak sih kayak buat pohon Natal atau lampu Natal? Selanjutnya nih, apakah ikatan persaudaraan dalam keluarga besar itu begitu kental terasa gitu? Kayak misalnya sering ada suatu momen makan bareng, Natal makan bareng atau pas makan bareng gitu? Kalau momen nggak pas hari itu ya kok kita kalau ada momen kalau ya pengen lah apa gitu dijadikan momen, nggak pas momen Natal Paskah gitu enggak. Terus selanjutnya nih, apakah orang tua baik Mbak Tini maupun Mas Heri ini tuh aktif terlibat dalam kehidupan bermasyarakat seperti misalnya di RT, RW atau kampung gitu? Sebagai apa? Maksudnya di kepengurusan RT. Iya. Oh, kalau di kepengurusan RT itu di bapak-bapak ya, itu saya tuh megang di apa ya, bukan simpan pinjam ya, tapi pinjaman tuh sudah 16 tahun saya megang di bapak-bapak RT 1. Kalau Mbak Tini, Koordinator Dawes. Dawes itu apa? Dawes itu dasar wisma.
Itu kegiatannya seperti apa, Mbak? Kegiatannya itu kan di RP ya, cuma kan dikelompokkan. Jadi saya kalau ada info apa-apa yang koordinator saya. Untuk iuran, apa untuk kegiatan apa gitu. Jadi saya koordinatornya dari di Dawi saya sendiri. Saya kan Dawi 1. Jadi Dawi 1 itu yang handle saya. Untuk kegiatan apa gitu. Jadi kalau RT ada info gini terus diinfokan ke Dawi. Jadi yang koordinator saya. Gimana sih iman Bapak Ibu tetap kuat ketika hidup dalam masyarakat, karena kita tahu sendiri bahwa lingkungan di sini kayak kurang menjamin atau kurang mendukung, kurang menerima untuk kaum minoritas gitu ya. Gimana sih cara Bapak Ibu itu tetap gitu ya berkomunikasi, menjalin hubungan dengan mereka meskipun tidak menutup kemungkinan mereka itu nggak sejalan sama kita. Kalau menurut saya itu gini Pak, sebenarnya ya saya tuh melihat apalagi di RT 1 ya, di RT 1 tuh bisa dibilang tuh tokoh-tokohnya muslim tuh ada di RT 1. Itu saya juga memang pertama itu agak ragu untuk masuk ke kepengurusan, itu memang agak ragu. Karena apa? Karena waktu itu saya masih istilahnya baru nikah, awal nikah. Itu di situ saya terus terang di kepengurusan itu waktu itu cuma saya sendiri yang Katolik itu. Tapi ya ragu, tapi kenyataan itu mereka itu sepertinya enggak seperti yang kita bayangkan. Kalau orang muslim itu pasti enggak suka kalau kita begini itu enggak sebenarnya dia itu kalau kita itu jangan menyinggung, istilahnya menyinggung apa ya, menyinggung tentang kita masuk ke ajarannya, menyinggung dia yo istilahnya bisa menerima aja sebenarnya itu. Jadi kelihatannya memang kalau di lingkup RT 1 memang paling fanatik itu kan di RT 1. Iya. Tuh. Tapi kenyataannya itu tidak seperti yang kita bayangkan sebenarnya. Orang-orang itu kalau kita sapa, walaupun memang pertama memang diam, kadang memang diam, tapi setelah kita sering menyapa, kita sering bertegur sapa itu dia juga mau menerima sebenarnya. Jadi tergantung dari kita sendiri sebenarnya. Mbak Tri mau menambahin? Sudah cukup Mas Heri. Oke, sekarang mau tanya ke anak-anak nih. Apakah anak-anak juga terlibat dalam kehidupan bermasyarakat di RT, RW, maupun kamu misalnya Karang Taruna, terus kemarin nyiapin 17-an itu juga terlibat secara aktif? Karang Taruna ya. Sampai sekarang? Tapi nggak ikut RT sana, tapi ikut RT. Karena katanya lebih nyaman di Oh, sana. oke. Kalau Devia? Karena nggak ada kegiatan ya kalau untuk yang ya kan kegiatannya itu kan kebanyakan kalau seusia Fiam itu di Kalau di sini itu kalau yang sudah tua itu agak dikendolin pengaruhnya. Tapi kalau di anak ya dia semakin kalau di anak usia tegar, usia piano itu dia tidak sembarangan mengajarnya. Oh. Itu terus terang saya pernah dengar sendiri memang kalau istilahnya itu kalau menurut dia yang boleh bersosialisasi dengan dia itu ya jangan sampai ada anak yang non. Kalau untuk anak memang keras, tapi kalau untuk orang dewasa memang agak longgar. Kalau di RT 1 begitu. Itu kenyataannya begitu memang. Jadi menyangkut tentang kehidupan bermasyarakat. Nah sekarang apakah orang tua dan anak-anak ini sudah mampu menghayati rasa simpati dan empati, terutama ketika melihat kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel? Maksudnya hanya sekedar tergerak pun itu termasuk
menghayati gitu. Nah, apakah sudah sampai sejauh itu atau masih harus ada hal yang perlu diperbaiki karena menghambat munculnya rasa empati maupun simpati itu? Simpati ya memberi bantuan itu tuh, jadi spontan itu loh mbak. Itu kan simpati, ingin ngasih itu. Kalau dari segi itu apa namanya, ke yang